saya kangen sebenarnya itu pas di sana tuh, iya, kangen merah putih saya. Masya Allah. One for all, satu untuk Dan semua. langsung banget. Nonton gak sih? Pokoknya meskipun nggak ada di bioskop, tapi jiwa kita tetap merah putih. Tetap merah putih. One for all, satu untuk semua. Benar. Iya. Tapi menurut Akang sendiri ketika sudah main nih ke berbagai negara tersebut ya, melihat bagaimana kondisinya, kalau tadi ngobrol Singapura kan emang orang-orang yang kita dengar ceritanya pun di sana mah, buang tisu segini aja tuh sanksinya besar banget kan ya. Betul. Berarti itu tumbuh dan timbul kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Dari masyarakat didukung sama regulasi yang ada. Regulasi yang ada. Reminded lagi sama regulasi yang ada. Iya, benar. Berarti Gitu. secara tidak langsung Akang mengatakan bahwa masyarakat ini punya peran yang sangat besar juga gitu ya. Ya, menurut saya segala aspek kalau misalkan bicara stakeholder gitu ya, mau misalkan ABCGM, hexahelix, pentahelix dan lain-lain gitu ya. Ketika misalkan akademisi menjalankan perannya sebagai akademisi itu bagus, bisnis menjalankan perannya sebagai pembisnis bagus, komunitas, government, media, lembaga keuangan menjalankan tugasnya masing-masing itu bagus gitu, dan bakal bisa jadi harmoni ketika semuanya itu sinkron. Kayak gitu. Itu yang jadi PR sebenarnya tuh. Nggak perlu ngeribetin inovasi apa gitu. Ngeharmonisasiin aja gitu dulu stakeholder yang ada gitu, itu tuh jadi PR. Satu aja dulu itu ya. Iya, so gerak. Dan menurut saya mah gitu ya, apalagi bicara konteks di daerah gitu ya, udah banyak perusahaan-perusahaan di Garut gitu ya, komunitas-komunitas di Garut. Dinas-dinas juga punya program dan punya concern yang sama terhadap lingkungan gitu ya, dari Pak Bupati, dari buabubnya gitu, dari kades-kadesnya, harmonis aja gitu ya. Menurut saya mah jadi sebuah pencapaian yang besar, jadi sebuah inovasi yang menarik dan impactful. Sesimpel itu dulu deh. Iya sih ya. Betul. Karena kalau semuanya udah satu tujuan ya udah sama banget. Gampang mau inovasi sebesar dan sesulit apapun kayaknya bakal tercapai-capai aja ya. Kemarin saya baru banget dengerin statementnya Bu Wabub ketika bareng mahasiswa kemarin tuh. Dia bilang kayak sebenarnya desa tuh punya tanggung jawab juga gitu. Dia punya dana desa gitu. Tinggal penganggarannya mau nggak komitmen terhadap lingkungan gitu. Kan itu tuh jadi sesuatu apa ya? Iya ya, tugas lingkungan tuh bukan tugas satu atau dua organisasi atau kelembagaan gitu, tapi tugas semuanya. Kayak gitu. Itu sih. Dan komitnya yang dicarinya, komitmen kuncinya ya. Cewek-cewek aja kalau nggak ada komitmen kan takut ya. Proyek ini tuh banyak banget kegiatannya, salah satunya lomba-lombanya juga. Lomba-lombanya sama forumnya. Jadi yang punya keresahan, yang punya mungkin pendapat, opini dan mungkin hal-hal baru yang perlu didiskusikan, langsung didiskusikan ya. Langsung sama Nirmala nanti hari Senin. Iya. Benar. Semoga jadi wadah bersama sih ini. Garut Merdeka Sampah bukan tentang Nirmala, bukan tentang CTH, tapi ini tentang masyarakat Garut. Mudah-mudahan. Amin. Halo, Sampurasun Warganet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menjawab. Apa kabar Warganet? Aduh, sana banget ya, udah lama nggak ngobrol-ngobrol nih sama Warganet. Alhamdulillah. Hari ini hari Kamis bahagia selalu, Kamis bahagia, Kamis happy ya. Walaupun mungkin sebagian remaja yang udah ditanyain kapan nikah, udah mulai pusing ya. Aduh, cari uangnya dari mana? Karena memang biaya nikah ini walaupun nggak semahal bikin animasi merah putih ya, tapi tapi kan tetap harus dicari ya uangnya. Tapi nggak apa-apa. Semoga teman-teman selalu tetap dikasih kesehatan supaya selalu bisa berjuang dan berusaha semangat lagi untuk mencari rezeki ya. Amin, mudah-mudahan. Marginat, hari ini aku sudah bersama Akang yang baru saja berkelana. Narasumber kita ini baru berkelana dari berbagai negara. Salah satunya negaranya AA kita, AA Cirayut. Boleh tepuk tangan yang meriah dong, Kang Rama. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih. Aduh, Kang Rama balik lagi sebenarnya ke sini ya. Iya, benar banget. Sebelum berangkat tuh di sini dulu. Cerita dulu. Balik lagi. Gila, ini suara Garut bener ya. Alhamdulillah ya. Jadi orang Garut bener-bener ini. Bener-bener dari Garut. Ketemu Thailand, ketemu Jirayut dulu. Langsung balik lagi ke sini dan eksklusif bercerita langsung di sini nih Kang ya. Betul. Tapi aku sebelum ngobrol-ngobrol sama Kang Rama, sebenarnya aku sama Kang Rama ini pertama kali ngobrol ya, tapi gitu ya? Kita tuh feel-nya tuh udah kayak 10 tahun. Satu frekuensi ya. Seangkatan lah kita ya. Amin. Tapi
sebelumnya boleh dong Kang Rama sapa-sapa dulu warganet yang ada di rumah yang mungkin kangen sama Kang Rama, boleh Kang Rama? Oke, siap, terima kasih. Siapa namanya itu lupa? Teh Salwa, tapi aku kadang dipanggilnya Cece. Oh, terima kasih Teh Cece, gitu ya, Sunda pisan. Nama saya Kang Rama, Sampurasun semuanya. Jadi di sini saya kangen sebenarnya tuh pas di sana tuh, ya, kangen merah putih. Masya Allah. One for all, satu untuk semua. Kita kan one for all. Benar, dan langsung ketika pulang pun dikasih hadiah, yaitu ada film animasi baru yang bisa ditonton ya. Hari ini ya mulai ya. Kalau jadi kita nonton gak sih? Pokoknya meskipun nggak ada di bioskop, tapi jiwa kita tetap merah putih. Tetap merah putih. Benar. Gitu. Dan jadi berapa biayanya tuh? Dibahas lagi. Tapi nggak semahal ini ya, nggak semahal untuk menikah lah ya. Wah ya. Itu gimana Kang Rama? Iya, kenalin lagi ya. Kenalin lagi, Nama saya Rama, saya ketua Yayasan Nirmala Nusantara Lestari. Yang podcast sebelumnya, gila banget, itu yang nonton tuh 160.000. Benar banyak banget. Betul. 160.000. Viral ya. Viral banget itu, gila banget. Semoga itu bisa jadi edukasi buat masyarakat, bisa jadi harapan dan bisa jadi batu bara untuk menyalakan api semangat. Bara banget ya. Suara Garut. Kayak gitu. Alhamdulillah bisa berbagi cerita dan sekarang mudah-mudahan lebih dari 160.000 nih yang hari ini. Wah, gila aja kita nyalakan lagi api semangat kita nih. Kita nyalakan lagi batu baranya ya Kang Rama. Betul. Gimana Kang Rama hari ini, sebelumnya aku nanya dulu, sehat gak sih? Wah, kayaknya happy sih ya. Semangat banget justru hari ini tuh gitu, karena nggak kerasa ya bulan Juli akhir, pertengahan akhir saya berangkat gitu, terus bulan Agustus dengan semangat baru tentunya. Banyak pelajaran banget waktu saya di Singapura, waktu saya di Thailand, waktu saya di Malaysia, terus tiba-tiba back Indonesia akhir Juli itu ikut Indonesia Zero Emission Summit kayak gitu, terus balik lagi ke Garut, live update sama teman-teman di Garut. Wah gila, meskipun kayak 7 hari atau 10 hari gitu ya saya berangkat ke sana tuh, tapi pas back ke sini tuh kayak 1 tahun. Banyak banget ceritanya, numpuk banget ya pasti. Banyak banget informasi yang wah gila ya, gua keluar dari Garut banyak banget perubahannya. Betul. Banyak banget yang harus dikerjain dan banyak banget semangatnya yang kayaknya harapan ketika di sana tuh harus diimplementasiin sekarang. Di bulan Agustus. Benar banget. Bulan Agustus pas banget di bulan hari kemerdekaan Indonesia ya. Betul. Walaupun kita nggak tahu kita sebenarnya sudah merdeka atau enggak. Kemarin ya, karena ini enggak cuma ke satu negara ternyata ya, ke beberapa negara juga. Tadi kalau bilang ada Singapura, ke Malaysia dan juga ke Thailand tentunya. Dan pastinya dong ketika Kang Rama di sana ini banyak banget hal-hal yang kayaknya bisa nih dibawa ke Indonesia, diterapin di Indonesia, benar gak sih Kang? Wah betul banget. Iya, meskipun lebih pasnya mungkin dikontekstualisasikan dengan yang ada di Indonesia gitu. Karena menurut aku Indonesia tuh nggak kalah keren dari negara-negara yang tadi kayak gitu. Dan mungkin lebih keren gitu, tinggal kita gituin aja. Ada beberapa part yang bisa dipoles lagi nih kayaknya. Mungkin ya namanya salah satunya. Yang khususnya buat di Garut. Harus di Garut tentunya ya. Garut ini kalau kita lihat tuh Garut tuh best banget sebenarnya ya. Iya, best banget, banyak bukunya juga tentang Garut. Benar-benar kalau dikulik itu Garut sebenarnya dalam banget dan banyak banget cerita sejarah yang bakal menarik banget ya. Betul banget. Tapi karena kita hari ini nggak ngomongin Garut, nggak ngomongin sejarah juga. Benar, kita ngomongin sejarah juga ya. Bukan hanya karena saya pakai batik jadi guru sejarah, enggak ya, Tapi aku mau nanya ini, sebenarnya selama di sana tuh kegiatannya kalau boleh tahu di spill apa aja sih Kang Rama? Oke, jadi di awal ketika saya di Thailand, saya tuh mampir ke kantornya United Nations, kantornya PBB yang emang fokusnya itu di negara Pasifik gitu, di UNESCAP gitu. Di sana saya belajar banyak tentang kan mereka tuh bikin ya perencanaan modelan SDGs gitu ya. Terus NDC, perdagangan karbon, terus nyambung ke kebijakan Indonesia gitu. Jadi saya ngelihat Indonesia, saya ngelihat isu tentang lingkungan itu tuh kayak helikopter view kayak gitu. Di satu sisi saya jadi semangat banget, ternyata apa yang dilakuin di daerah gitu ya, apa yang dilakuin di Indonesia gitu, itu tuh emang udah ada tujuannya kayak gitu. Itu yang bikin semangat gitu. Tapi ada juga yang bikin kayak mikir 2 kali ya, dari situ tuh harus kayak berefleksi dan kayak harus lebih baik lagi gitu. Saya sedih banget ketika di kantor PBB itu gitu ya, saya nemuin data bahwa dari sekian banyak poin-poin di SDGs gitu ya, itu tuh ada 1 poin yang itu tuh masih remedial.
gitu. Kalau misalkan koin yang lain tuh hijau ke kanan gitu ya. Koin ini mah ke kiri merah. Oke. Itu tuh poin tentang climate action, aksi iklim. Kayak gitu. Jadi masalah lingkungan itu gak cuma di Garut ternyata gitu, gak cuma di Indonesia gitu, tapi secara global juga gitu tuh emang masih terkendala di situ. Oke, berarti gitu. gak cuma di sini aja ya Kang ya. Betul. Secara global pun masih kayak gitu lah kalau Kang langsung lihat ke sana tuh kayak gimana ternyata. Betul. Dan mungkin juga seperti ini, ketika di daerah ini belum selesai masalah iklim itu tuh nyambung ke global juga gitu, karena dunia internasional tuh bener-bener nyorotin Indonesia gitu, karena kan Indonesia tuh kayak paru-parunya dunia gitu ya. Terus ketika bicara Indonesia gitu, Garut kan bagiannya gitu, dan Garut juga kayak merepresentasikan Indonesia gitu. Iya benar-benar. Kayak misalkan alamnya betul sekali gitu ya, terus budayanya banyak ya, benar-benar. Gitu. Terus orang-orangnya merepresentasikan Indonesia banget. Iya benar-benar, karena kalau ngobrol sama bule dan lain-lain tuh ketika datang ke Indonesia tuh yang selalu disoroti adalah orang-orangnya ramah. Betul. Iya gak sih? Iya. Karena kan memang kita tuh senyum atau ngapain kan ya gitu ya, iya gue gitu kan kalau di luar, tapi di Indonesia salah satunya di Garut memang menyapa ramah gitu tuh benar-benar jadi kebiasaan mungkin ya. Iya betul. Makanya ada tokoh dunia juga yang katanya meninggal di Garut katanya. Oh iya betul. Siapa tuh kabar tahu? Itu obrolan laki-laki kalau malam itu. Hitler katanya. Oh iya. Oh jadi itu pikiran laki-laki jam 2 malam ke atas ya? Iya, itu tentang konspirasi Garut kota Illuminati kali. Konspirasi ya, itu salah satu ya. Saking kerennya Garut dan juga merepresentasikan Indonesia sendiri ya. Amin. Mudah-mudahan. Tapi Kang, pulang dari Thailand, apa yang dibawa dari Thailand nih buat yang dibawa Indonesia satu jadi justru lebih ke semangat itu sih. Wah gila sih, kita masih banyak PR di sana gitu ya. Itu sih yang bener-bener saya jadi proses refleksi gitu ya. Bahwa ini ayah orang Garut ke Thailand, terus ada di gedung PBB, terus mempertanyakan, kita masih remedial gitu ya di sana gitu ya. Terus ya ini jadi PR gitu. Terus ketika misalkan habis dari Thailand kan saya sempat sebelumnya itu ke Singapura dulu gitu ya. Di Singapura justru banyak kondisi-kondisi ideal gitu yang harusnya dicapai gitu, meskipun Singapura tuh berbicaranya tuh tentang kebijakannya. Karena penting banget ketika bicara lingkungan, aspek inisiatif dari masyarakat sama aspek kebijakan itu saling berkaitan gitu. Jadi percuma aja kalau misalkan masyarakat di rumah tuh udah misalkan memilah sampah gitu segala macem, anak-anak di SD tuh udah diajarin memilah sampah segala macem, tapi karena kebijakannya nggak ada, anak-anak pulang dari sekolah ke rumah masing-masing, lihat orang tuanya buang sampah sembarangan ya balik deh karena nggak ada kebijakannya. Gitu. Nah, menurut saya Singapura tuh keren karena dia tuh kan dari nol banget gitu ya. Bicara kekayaan alam udah lebih kaya Indonesia bener banget gitu. Ketika bicara luas meren ya, aku nggak tahu ya data luas wilayahnya kayak gimana, tapi orang mah ngerasa lebih lega Garut banget gitu ya. Garut pantai boga, gunung loba gitunya, terus kebudayaan loba, masyarakatnya macem-macem gitu ya gitu. Tapi Singapura tuh keren, yang saya pelajarin ketika di sana adalah Singapura tuh keren karena mereka tuh berpikir gitu. Kita nggak punya kekayaan alam, kita nggak punya gunung dan lain-lain gitu ya, tapi kita punya SDM gitu. Jadi gimana caranya SDM yang ada tuh kita tingkatin kualitasnya gitu. Itu yang dilakukan sama Singapura. Sehingga dari kebijakan itu tuh lahir manusia-manusia yang sangat disiplin gitu ya. Terus perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas yang itu tuh benar-benar gak cuma mikirin dirinya, tapi mikirin juga gitu ya, Singapura tuh mau dibawa kemananya kayak gitu. Itu ketika saya belajar dari Singapura gitu. Terus ketika saya ke Malaysia gitu ya, saya tuh ngerasa bukan kayak keluar dari Indonesia justru kalau di Malaysia, tapi kayak dari Garut ke Jogja misalnya. Kayak main gitu. Masih di lingkungan yang sama Indonesia juga ya. Betul, karena mungkin ada cikal bakal yang sama mungkin ya, satu rumpun mungkin ya, Melayu mungkin ya seperti itu. Jadi kayak ada rasa kekeluargaan tersendiri, dan di situ banyak belajar juga gitu. Kayak misalkan di sana masyarakatnya tentu lebih rapi kayak gitu, disiplin. Terus saya respect di sana tentang pengelolaan lingkungan tuh. Jadi kalau misalkan ada barang bekas di sana tuh, jadi setiap daerah tuh ada tempat buat itu tuh nyimpen barang bekas, sehingga orang-orang tuh yang lebih membutuhkan tuh bisa pakai itu. Uncle Ahtong ya, jadi di sana. Kayak gitu. Jadi representatif Uncle Ahtong tuh ada di UPN, itu bener terjadi ya. Di Malaysia tuh bener ada. Di Malaysia tuh bener terjadi. Tapi di satu sisi juga ada yang sedihnya gitu, kayak
kalau di Malaysia tuh orang tuh makan tuh banyak banget kayak daging segini gitu ya, di kita segini kan, itu tuh buat 7 hari gitu kan. Iya benar-benar. Di sana tuh buat sekali makan gitu. Terus itu yang bikin sedih gitu. Iya ya, di Indonesia tuh kayak masalah gizi itu jadi permasalahan juga ya. gitu. Makanya orang-orang Indonesia banyak yang stunting gitu ya. Jadi kayak standar hidup orang tuh beda-beda gitu. Betul, jadi dari betul. situ di satu sisi saya bersyukur di Indonesia tuh alamnya masih bagus, kita punya potensi SDM yang bisa dikembangin, tapi di satu sisi saya sedihnya itu ketika di 3 negara tadi itu saya ngerasain sebuah gap. Gitu, gap-gap yang harus diisi, gap-gap yang harus dicapai, gitu sih. Ya kadang di Indonesia mah kita beli ayam yang merek aja misalkan ya, nggak habis tuh dihanetin ya say, buat besok. Sambil bagus koneng gitu. Disangrai gitu kan ya, coba kata lebar cina ya benar-benar. Mungkin entah apakah orang-orang di sini tuh hemat atau mungkin lebar atau segala macam ya dibandingkan dengan di luar negeri, tapi seenggaknya ketika akan main ke 3 negara kemarin tuh membuka banyak banget POV baru. Betul. Ya nggak sih Kang? Iya, apalagi ketika dari situ tuh kan tiba-tiba ada undangan buat saya tuh ikut Indonesia Net Zero Emission Summit. Gitu, ketika kondisi ideal, gap yang saya pelajari di luar negeri itu langsung pas pulang dari Soekarno-Hatta tiba-tiba ke Jakarta Pusat, itu agenda itu tuh oh ternyata ini nih irisan-irisan yang bisa lakukan gitu ya ketika di Indonesia, khususnya di daerah kayak gitu. Kayak misalkan target pemerintah sekarang tuh kan kebijakan ini banyaknya itu kayak desentralisasi pembangunannya. Jadi gue sesuai pembangunan mah di desa we cenah gitu. Kan desa-desa tuh jadi punya potensi, punya PR dan punya tanggung jawab gitu, kayak tentang lingkungannya seperti apa, tentang pendidikannya kayak gimana, tentang ekonominya kayak gimana gitu. Termasuk mungkin bidang saya di lingkungan gitu ya. Karena kemarin juga ketemu Pak Menteri gitu ya, terus dimention banget gitu ya pentingnya aksi-aksi yang konkret gitu ya di lokal gitu, terus membangun kemitraan secara nasional dan global gitu ya. Dan ya alhamdulillah Nirmala sedang melakukan proses itu gitu sekarang. Lagi ngeraya ternyata sekarang teh Masya Allah Nirmala attention ya, kita sempat dipuji loh kayak Masya Allah. Nah ini nih yang kayak konkret-konkretan mah cenah gitu. Karena kita kan mainnya benar-benar di lokal. Gitu. Jadi memang memanfaatkan budaya lokal yang ada juga gitu ya. Betul, iya kadang kayak kita tuh udah kaya gitu di daerah tuh sebenarnya istilah-istilah kayak misalkan ngebangun desa ya kita mah emang udah kegiatan sehari-hari gitu. Terus dari dulu juga kalau misalkan bahasa gayanya kan pakai kemasan yang ramah lingkungan gitu. Justru orang-orang lokal tuh udah pakai besek dari dulu gitu. Sebenarnya kita tuh nggak dari nol banget gitu. Kita tinggal ngebuka kayak lembaran-lembaran sejarah yang lama gitu ya, tinggal dikontekstualisasikan dengan masa sekarang. Mungkin lebih ke untuk melihat lebih luas lagi, karena sebenarnya tuh nggak sebenarnya dari nol ya Kang ya. Kalau lihat ngomongin ke lokal tuh udah benar-benar setiap, bahkan kayaknya kalau ngomongin di Garut sendiri, jangan ke Indonesia deh, di Garut setiap desa aja tuh potensi untuk entah dari ekonomi kreatifnya, lingkungannya dan lain-lainnya tuh banyak yang bisa digali ya Kang. Betul. Di Garut tuh salah satunya. Tapi kalau kita ngomongin ke pengelolaan lingkungan ya Kang, salah satunya di lingkungan sampah ini, apa yang Akang lihat beda banget nih kayaknya ini jauh banget ya Indonesia dengan beberapa negara yang akan kunjungin kemarin? Yang pertama sih saya nggak tahu ya, takutnya kita tuh lupa dengan sejarah kita kayak gitu, kayak misalkan nih masalah gotong royong, membersihin sampah gitu ya di desa-desa gitu. Sebenarnya dari dulu juga kita udah melakukan hal itu kayak gitu, tapi kadang kita lupa akan hal itu, kadang kita nggak pede dengan hal itu, dengan gotong royongnya kita gitu. Padahal gotong royong kan sekarang tuh bahasa itu dikerenin sama dunia internasional jadi clean up day dan lain-lain. Padahal kita setiap hari juga udah melakukan hal itu tersebut gitu. Tapi karena misalkan framingnya itu kadang dibawa jadinya itu negatif dan kesannya itu gak gaya gitu ya. Jadi kadang sedikit demi sedikit tuh jadi terlupakan gitu. Menurut saya Malaysia, Singapura, Thailand gitu ya, dan negara-negara lain pun ketika pengen daerahnya itu maju, ya jangan melupain identitas dari daerah tersebut sih gitu. Karena pasti sih kita tuh nggak tiba-tiba kan nongol di sini gitu. Ada sejarah-sejarah gitu ya. Dari sejarah-sejarah itu tuh kita bisa maju ke depan. Iya, gitu. Iya sih benar ya. Kalau aku juga secara langsung diingetin sama Kang, kalau ngomongin gotong royong udah dari dulu juga ya. Kayak
so kerja bakti hari Jumat terus diumumkan di masjid misalkan ngapain tuh ayo cina warga gotong royong. Sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu ya. Cuman memang kalau kayaknya sekarang nih udah mulai berkurang ya kayaknya kalau kita lihat. Makanya harus, apalagi ke daerah perkotaan ya. Apalagi betul. Makanya harus coba di reminder lagi. Kayak gitu. Iya sesimpel itu sih gitu. Belum perlulah itu mah next levelnya kita ngobrolin tentang misalkan zero emission, gimana caranya kita banyakin jalan kaki misalkan kayak gitu, atau misalkan banyakin mobil listrik gitu, atau misalkan berubah dari yang awalnya listrik batu bara segala macam jadi tenaga surya dan lain-lain. Itu kan kejauhan sebenarnya. Itu bisa dicapai gitu ya. Saya percaya banget target net zero emission 2050, 2040 atau misalkan mundur lagi jadi 2060, saya percaya banget dengan target itu penting banget gitu buat kita gitu. Tapi sesimpel dari kegiatan-kegiatan kecil yang biasa dilakuin tuh menurut saya itu jadi modal penting. Step by stepnya diperhatiin ya. Iya, karena hal kecil sebenarnya yang bakal jadi hal krusial banget ya kalau mau mencapai sesuatu tuh yang kecil banget. Saya suka banget istilah kalau misalkan kita orang tuh berubah tuh bukan karena apa ya, bukan karena itu tuh karena ketakutan gitu. Kadang orang berubah tuh karena dia cinta hal itu gitu, merasa dicintai bener. Kayak gitu. Iya benar sih. Tapi kan ada nggak sih inovasi-inovasi yang unik gitu, entah dari negara Thailandnya atau dari negara yang akan kunjungin kemarin lah, yang mungkin bisa kalau kita terapin di Garut atau di Indonesia gitu. Wah banyak banget dong. Kalau misalkan bicara, banyak banget dong. Udah nggak saya kalau misalkan bicara inovasi mah. Saya main ke pabrik salah satu tempat produksi minuman teh terbesar internasional. Iya. Wah itu oke lah mereka kalau misalkan dari sudut pandang mereka masih pakai botol kemasan dan lain-lain gitu. Tapi mereka udah aware targetnya itu net zero emission. Dari situ mereka mulai ada program-program gimana caranya mereka bertanggung jawab juga tentang botol plastiknya gitu, tentang produksinya gitu. Itu tuh udah ada roadmap-nya kayak gitu. Udah tertata lah gitu udah tertata gitu. Terus kalau misalkan bicara inovasi bisa nggak itu dikontekstualisasikan, bisa ngeri gitu. Karena di Garut misalkan banyak industri-industri juga gitu, dan ternyata selain misalkan itu emang udah jadi tanggung jawab mereka gitu ya tentang peduli lingkungan gitu. Tren misalkan pendanaan, funding dan kawan-kawan itu justru perusahaan-perusahaan itu lebih suka invest kepada perusahaan-perusahaan yang udah ramah lingkungan juga gitu. Jadi itu tuh emang udah ada jalurnya seperti itu. Itu banyak. Udah tertata ya berarti di sana. Masalah tentang perusahaan-perusahaan atau misalkan tentang simple gitu ya. Simple pelayanan publik gitu ya dari pemerintah, dari bandara misalkan. Bandara juga kayak bandara Singapura, nanti Nirmala juga mau rilis konten bandara Singapura itu seperti apa itu tuh udah keren banget gitu. Terus sesimpel MRT LRT di Malaysia gitu ya. Itu tuh kayak udah nyaman banget gitu. Bahkan udah memikirkan aspek kebahagiaan dari masyarakat tersebut gitu. Kayak misalkan ada tempat buat pertukaran sampah gitu di situ tuh udah ada di tempat-tempat umum, public space gitu ya. Terus orang-orang yang seni itu disediain kayak misalkan tempat buat main piano gitu. Meskipun di Jakarta juga saya baru lihat udah ada juga ada gitu. ya. Tapi di sana udah bener-bener masif kayak gitu. Jadi antara apa ya, inovasi yang menurut saya tuh keren dan itu tuh bener-bener impactful gitu ya. Sesimpel antara manusia dan sebuah wilayah itu bisa saling menghidupkan satu sama lain. Mau bicara aspek apapun, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, itu yang jadi keren gitu, inovasi yang keren menurut saya tuh. Iya, balik lagi sebenarnya hal simpel ya Kang ya. Betul. Bagaimana mungkin kita saling menghargai antara manusia dengan lingkungan dan alamnya seperti apa ya Kang ya. Karena ya manusia aja kita, manusia yang nggak dihargai kita marah ya. Apalagi alam ya Kang. Benar banget, Masya Allah. Tapi menurut Akang sendiri ketika sudah main nih ke berbagai negara tersebut ya, melihat bagaimana kondisinya, kalau tadi ngobrol Singapura kan emang orang-orang yang kita dengar ceritanya pun di sana mah buang tisu segini aja tuh sanksinya besar banget kan ya. Betul. Berarti itu tumbuh dan timbul kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Dari masyarakat didukung sama regulasi yang ada. Reminder lagi sama regulasi yang ada. Berarti gitu. Secara tidak langsung aku mengatakan bahwa masyarakat ini punya peran yang sangat besar juga gitu ya. Iya, menurut saya segala aspek kalau misalkan bicara stakeholder gitu ya. Mau misalkan ABCGM, hexahelix, pentahelix dan lain-lain gitu ya. Ketika misalkan akademisi menjalankan perannya sebagai akademisi itu bagus. Bisnis menjalankan perannya sebagai pembisnis bagus. Komunitas, government, media, lembaga keuangan menjalankan tugasnya masing-masing
itu bagus gitu dan bakal bisa jadi harmoni ketika semuanya itu sinkron. Kayak gitu. Itu yang jadi PR sebenarnya tuh. Nggak perlu ngeribetin inovasi apa gitu. Ngeharmonisasiin aja gitu dulu stakeholder yang ada gitu. Itu tuh jadi PR. Satu aja dulu itu ya. Iya, sok gerak. Dan menurut saya mah gitu ya, apalagi bicara konteks di daerah gitu ya, udah banyak perusahaan-perusahaan di Garut gitu ya, komunitas-komunitas di Garut. Dinas-dinas juga punya program dan punya concern yang sama terhadap lingkungan gitu ya, dari Pak Bupati, dari buabubnya gitu, dari kades-kadesnya harmonis aja gitu ya. Menurut saya mah jadi sebuah pencapaian yang besar, jadi sebuah inovasi yang menarik dan impactful. Sesimpel itu dulu deh. Iya sih ya. Betul. Karena kalau semuanya udah wah satu tujuan ya udah sama banget. Wah gampang mau inovasi sebesar dan sesulit apapun kayaknya bakal tercapai-capai aja ya. Kemarin saya baru banget dengerin statementnya Bu Wabub ketika bareng mahasiswa kemarin tuh. Dia bilang kayak sebenarnya desa tuh punya tanggung jawab juga gitu. Dia punya dana desa gitu. Tinggal penganggarannya mau nggak komitmen terhadap lingkungan gitu. Kan itu tuh jadi sesuatu apa ya? Iya ya, tugas lingkungan tuh bukan tugas satu atau dua organisasi atau kelembagaan gitu, tapi tugas semuanya. Kayak gitu, itu sih. Dan komitnya yang dicarinya komitmen. Komitmen kuncinya ya. Cewek-cewek aja kalau nggak ada komitmen kan takut ya say. Apalagi kita ngomongin hal yang udah jangan selalu hubungan aja teman-teman yang dikomitmenin, tapi ketekatan diri ya terhadap kepedulian lingkungan juga itu harus dikomitmenin. Bener gak sih? Kayak Kang Rama ini kayaknya kalau kita lihat udah berkomitmen banget. Waduh, amin ya Allah. Dengan merah putih banget ya, yang sabar. Kurang benderanya, merah putih di hati. Kalau di belakang mah udah darahnya udah merah sama putih. Merah putih banget. Tapi kalau ngobrolin cerita lucu Kang, ada nggak sih pernah ketika kemarin di Tiga itu lucu gitu? Ada kan beda ya kadang gitu orang lembur magening sak muka sendal gitu ya kalau kenal atau apa gitu di sana, ada nggak cerita lucu? Apa ya? Banyak banget sih. Banyak banget sebenarnya. Tapi kalau mau diceritain salah satunya deh. Bisa ditiru lah, ditinggali. Nanti deh di khusus di konten khusus deh nanti yang lucu-lucu. Oh, di konten khusus yang lucu-lucu ya. Oke, tapi kalau dari ketawanya sebenarnya banyak banget ya, say. Baik yang lucunya itu bener lucu, ada yang lucunya aneh, yang lucunya ngehanakeun kayak ayah gitu. Anu lucu pika sebenarnya tadi napi edanan tapi nyangga saya sedikeuna gitu ya. Itu juga banyak banget ya. Nanti ya teman-teman nanti ya. Nanti ya. Boleh kali ya sekali-kali kalau keliling lagi ajak surga. Boleh. Justru itu keren banget sih kalau misalkan anak-anak Garut tuh mainnya lega gitu. Jadi nggak di sana-sana wae jadi mainnya teh didinya kene gitu ya. Bener-bener. Itu jadi misi besarnya Nirmala sih sebenarnya. Salah satunya. Ayo tahun depan kita juga ada rencana. Oh ada rencana lagi. Cina. Oh gas. Justru kayak gitu. Semakin luas pertemanan kita, semakin luas sudut pandang kita. Benar-benar. Kadang rasa cinta kita terhadap daerah tuh bener-bener jadi diujinya tuh seperti itu gitu. Mana ada ngomong ke cinta Garut tapi di Garut kene mah nah gitu. Bener. Tapi ketika misalkan punya opportunity di luar Garut gitu ya, terus balik deh ke Garut ngajakin ke PP, kita bukti cinta. Itu yang benar-benar cinta. Effort ya, saya segala juga perlu effort. Aku mah cinta sama Garut kieu we ngopi le. Itu mah enggak ada effortnya, benar gak sih? Terus punya jejaring bisa. Ini yang unik justru ya. Apa tuh? Ini kadang lucu juga. Ini lucu juga. Salah satu yang relate mungkin kelucuannya. Orang-orang dari kan kemarin tuh nggak cuma orang-orang di ASEAN ya yang jadi peserta tuh, ada orang dari Bangladesh gitu ya, dari Sri Lanka. Dia tuh bilang kayak gini, Ram, kamu tuh harus bikin program kayak gini tapi bukan ke Thailand tapi ke Garut anjir. Cina ke Garut berarti justru bikin kayak nunggu kapan nih Nirmala bikin exchange kayak gini tapi bukan tentang orang Indonesia keluar Indonesia gitu, tapi justru orang-orang luar datang main ke sini. Kan orang ke Garut kan orang ningalikeun gitu ya Gunung Guntur teh kumaha. Iya, bener sama Papandayan teh gimana ya sih bener. Papandayan teh kumaha gitu. Kan orang ningalikeun. Teman-teman di luar harus lihat gimana mulusnya jalan dari pantai selatan ya. Itu benar-benar samping iya sih, tapi itu kayaknya boleh juga deh Kang itu. Iya, benar. Boleh dipikirin. Jadi khayal lah gitu buat Nirmala juga gitu ya. Jadi wishlist lah ya. Jadi wishlist gitu. Tapi kan jadi ada PR juga. Kan eta mah dipoto gitu. Halus dipoto mah. Tapi bukan. Kan biasanya sampai diedit ya, jadi ngaruhnya cantik oke diedit ayo. Lain orang masih ente ngajak orang luar datang ke Garut pas ke kiri ke kanan lo berunta. Kan eta mah udah foto. Bener. Saya ini mah kan cina gitu ya.
iya sih benar. Jadi mikir 2 kali, kira tunggu ini masih PR ya. Oke. Nah, Kira gitu ya Kang ya. Nah, Ameh Garut itu sesuai dengan ada yang dipoto. Iya benar-benar. Jadi ekspektasinya itu sesuai gitu ya. Jadi oh iya gitu kan kayak di foto kia tapi kan pasti datang foto kayak gunung runtah kan sih ya. Betul. Nah itu sih yang lucu. Salah satunya. Ya, tapi ada nggak sih Kang Nirmala nih sekarang setelah kemarin main keluaran sana, apa yang lagi dikerjain atau yang dibawa dari sana ini untuk jadi gebrakan baru di Garut sendiri? Nih. Yang saya bawa gitu yang kami bawa di sini tuh kita pengen ngebalikin lagi bahwa tanggung jawab pengelola lingkungan tuh bukan tanggung jawab 1-2 organisasi, tapi ini tanggung jawab publik. Semuanya tuh tanpa harus terkecuali. jadi one for all gitu. One for all ya. One for all guys. Itu nama keren banget itu one for all tuh. Iya benar. Jadi ini tuh tanggung jawab semua gitu. Jadi kayak ya udah pas balik ke Garut kan kita ngerasain ya ketika misalkan kan sebelum episode yang ini tuh saya ngebahas tentang pengolahan limbah kulit gitu ya, yang clean up itu yang antara CTH, Nirmala, terus lembaga-lembaga lain itu kan itu capek banget, gila itu tuh kayak tanggung jawab publik gitu ya yang diselesain sama 1-2 organisasi gitu, dan itu tuh ngebuat kita nggak sehat gitu. Itu nggak membuat kita nggak sehat gitu, baik misalkan secara fisik atau misalkan secara mental gitu. Makanya setelah dari situ ada nih kondisi ideal, ini ada praktik-praktik baik kayak gitu. Makanya pas balik lagi ke Indonesia, oke nih ini bulan Agustus, ini momentumnya gitu. Oke, ini momentumnya ya. Di hari kemerdekaan ini juga kita harus merdeka. Iya, merdeka dari sampah. Merdeka dari sampah salah satunya ya. Gebrakan-gebrakan itu salah satu spoiler gebrakannya. Tapi sebelum kita spill lebih banyak lagi gebrakan-gebrakannya, kita kasih waktu untuk Kang Rama cerita lucu dulu di belakang sama aku. Kita kasih break dulu buat Kang Rama ya. Jangan kemana-mana, tetap di stay di podcast Suara Garut, suara Anda. Kami beritahu. Thank you. Di sini ya. Oke, antara kita aja ya. Antara kita. Teman-teman kalau mau tahu cerita lucunya langsung aja datang ke kantor Suara Garut. Enggak ya, Kang Rama. Tadi juga kita melihat sedikit tayangan perjalanan keseruan kemarin nih ya. Kang Rama tuh udah ke berbagai macam negara dengan berbagai macam kebudayaan, perbedaan, dan apalagi di Thailand seru ya. Soalnya segala seru gitu ya. Bahaya. Tapi kita tadi udah dapat spoiler bahwa selama perjalanan kemarin datang ke Garut membawa gebrakan baru di bulan yang merdeka ini. Kita juga harus merdeka dari sampah ya. Betul. Kang Rama. Gebrakan barunya merdeka sampah. Garut merdeka sampah. Garut merdeka sampah. Si Garut merdeka sampah, benar ya Kang Rama? Iya. Kalau boleh diceritain sedikit, sebenarnya langkah-langkah apa aja sih yang diambil nih yang bisa kita mulai atau kita lakukan mungkin sebagai warga Garut supaya bisa menuju ke Garut merdeka sampah itu sendiri? Iya. Yang pertama, ketuhanan yang maha. Kita hari Senin. Nah, yang pertama menurut saya adalah kita tahu positioning dulu nih gitu. Kita orang Garut gitu ya, kita orang Indonesia. Kita bangsa yang besar, kita kaya akan segala macam potensinya, budaya, alam dan lain-lain gitu ya. SDM-nya kayak gitu. Pertama dari itu deh, dari kecintaan gitu, dari kecintaan bahwa orang di Thailand mah belum tentu jam 10 tuh bisa lari gitu karena panas kan, di Singapura masih panas banget gitu. Tapi ketika di Garut kan wah gila, alhamdulillah gitu. Masih tiis jam 10 teh. Kayak gitu. Dari situ aja kan banyak orang tuh macam-macam ya gitu. Mau apapun basicnya, hobinya dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan itu tuh jalan karena sebuah kecintaan, gak bakal ada beban. Gitu. Makanya ketika misalkan bicara tentang konteks menjaga lingkungan, ya mulai dari kecintaan dulu. Cinta dulu ya. Iya, cinta dulu kayak gitu. Nah, dari situ kan mulai ketahuan gitu setelah cinta, oh bumi itu udah banyak ngasih nih sesuatu ke kita gitu ya. Ketika misalkan ada yang aneh-aneh, kan kita bakal resah gitu di situ. Setelah cinta kita bakal resah gitu. Ketika misalkan udah cinta, kita bakal menjaga apa yang kita cintai kayak gitu. Nah, makanya dari situ orang-orang tuh harus
merasa bahwa banyak sesuatu yang perlu dicintai, banyak sesuatu yang itu tuh jadi keresahan, sehingga ya Garut Merdeka Sampah tuh lahir gitu. Biar ini tuh jadi wadah ekspresi sebenarnya tuh. Gitu. Ternyata banyak sih pahlawan-pahlawan lingkungan gitu di Kabupaten Garut ya tuh, sebenarnya. gitu. Banyak sih aksi-aksi yang dilakukan sama masyarakat Garut kayak gitu. Kita tuh nggak sendiri gitu ngelola lingkungan tuh, kayak gitu. Sesimpel kayak misalkan pas kan sekarang tuh udah ada beberapa peserta yang ikut lombanya ya. Kayak misalkan ngeberesin di desa mana gitu ya. Nya desa itu aya aksi bebersih gitu, terus divideokan meskipun video nanti masih rumek gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Oh ternyata udah ada ikhtiar kayak gitu. Terus ada komunitas kemarin tuh peserta pertama kita tuh dari balap lumpat gitu. Kerjasama sama Lewat Adventure kalau nggak salah, ya kalau salah saya namanya. Mereka sesimpel jogging terus ngebersihin sampah kayak gitu. Oh iya ya ternyata mereka tuh cinta akan hobi mereka lari gitu ya, cinta terhadap alam mereka gitu ya, terus resah di pinggir jalan melihat sampah gitu kan, jadi sebuah aksi kayak gitu, dan itu tuh bakal menginspirasi orang-orang lain juga gitu. One for all tadi gitu, satu untuk semua gitu. Jadi harapannya ketika orang-orang ngeberesin sampah gitu, ngeberesin lingkungan, itu tuh jadi sebuah tren di masyarakat gitu. Iya benar. Jadi FOMO teh dalam hal yang baik juga harus ya. Gitu, dan itu harus diapresiasi. Benar. Gitu. Kalau misalkan mindset kita positif gitu ya, energi yang kita tularkan ke orang juga positif. Iya benar. Gitu. Tapi kalau misalkan banyak istilahnya tuh Garut mah kieu, kan konotasinya tuh negatif, jadi negatif gitu. Makanya dari Garut Merdeka Sampah ini tuh pengen ngebangun semangat gitu, bahwa ini tuh adalah aksi kolektif gitu ya dari masyarakat gitu ya. Pun sama Nirmala juga benar-benar dari nol banget gitu bareng CTH tuh. Ya, meskipun Nirmala alhamdulillah ada jejaringnya gitu ya. Terus Cepat Tanggap Hebat juga alhamdulillah ada jejaringnya gitu. Tapi karena di sini tuh kita pengen benar-benar di tengah gitu ya. Ya udah masyarakat dibikin 17 Agustusan lewat iuran gini bisa maksakeun mageningan di pinggir jalan. Kan sirkulir teh ya sekarang speaker ya kan lagi seru. Gimana caranya mayakan mama ya. Itu tuh sebagai salah satu bentuk rasa kecintaan masyarakat terhadap Indonesia kan. Di momen 17 Agustus. Benar. Gitu. Terus sama gitu. Ketika bicara lingkungan juga harus dimasifkan gitu. Makanya ini jadi sebuah aksi kolektif yang dikembalikan lagi ke masyarakat gitu, bahwa ngurus lingkungan tuh udah jadi bagian kehidupan kita gitu. Itu saukur tugas DLH anu hari naon angkatan sampah. Benar. Itu saukur misalkan Nirmala, CTH atau misalkan komunitas lingkungan yang lain bikin aksi clean up. Itu cukup sakit tuh gitu, tapi ini emang udah jadi kehidupan dari masyarakat. Yuk semoga bisa konsisten, yuk semoga bisa berdampak dan bisa jadi tren di masyarakat. Mudah-mudahan ya. Ya sesimpel teman-teman kalau lagi jalan ingat sampah tolong untuk dibuangin. Ya entah itu sampah siapapun ya kita buangin aja ke pedulian dari diri sendiri dulu ya. Betul. Karena kan terkenal mah kata sayang dan tak sayang mah kata tuntua alias cinta ya. Siap. Seperti itu. Itu berarti salah satunya langkah sebenarnya langkah kecilnya tuh simpel banget, cinta aja dulu. Cinta aja dulu Kang Rama. Kalau ngomongin program-program Nirmala dan lain-lain itu kan udah banyak banget yang kerja sama-sama banyak pihak. Tapi di Garut Merdeka Sampah ini kau boleh tahu siapa aja nih yang akan ikut bekerja sama di jadi kan Garut Merdeka Sampah tuh ada beberapa kegiatannya ya. Yang pertama tuh lomba aksi clean up gitu ya di masyarakat. Terus fotografi aksi clean up juga di masyarakat. Karena kan nggak semua orang bisa video ya. Foto juga nggak apa-apa masuk di upload aja gitu. Terus ada juga lomba video inovasi pengelolaan sampah di daerah-daerah seperti itu. Terus juga ada lomba video aksi clean up di daerah-daerah juga gitu. Jadi ada beberapa macam lomba kan di situ. Terus juga di sini juga nanti hari Senin nih 18 Agustus kita ada forum Garut Merdeka Sampah. Ada forumnya nih hari Senin. Gitu. Jadi ini kita ngumpulin ngewadahin bareng-bareng lah gitu ya sama komunitas-komunitas yang lingkungan yang ada di Garut. Ngumpul bareng-bareng. Terus gak cuma komunitas lingkungan di Garut sih, ada juga komunitas kemahasiswaan, kepemudaan yang datang juga alhamdulillah. Terus media juga insya Allah bakal datang juga gitu di sini. Tempatnya di hutan Kerkhoff, Taman Lansia, teman-teman dekat rumah saya teman-teman.
Taman lansia yang saya juga baru tahu ternyata itu taman lansia. Dan di situ banyak PR banget teman-teman. Saya ngelihat sebuah potensi gitu ya di situ, karena tengah kota gitu ya. Terus tapi di satu sisi yang lain saya ngelihat bahwa banyak banget keresahannya gitu, kayak sampah banyak banget. Taman lansia yang harusnya bikin orang lansia tuh sehat, takutnya malah jadi sakit kalau datang ke sana. Betul. Gitu. Terus ada lubang. Nanti saya banyak foto-fotonya, banyak juga lubang di situ tuh yang takutnya lansia tuh nyungsep justru ke sana. Yang mudaratkan lansianya. Ya Allah, oke. Makanya di sini nanti di Senin 18 Agustus tuh kita ngumpul. Saya juga pengen ngajak masyarakat Garut, siapapun pokoknya ya, mau dari komunitas, mau individu pribadi yang ngerasa cinta, yang ngerasa punya keresahan untuk salah satunya untuk lingkungan Garut, ayo ngumpul gitu ya. Di sini kita clean up bareng, bebersih bareng, semoga jadi campaign buat yang lain. Terus selain clean up, kita bakal coba diskusi bareng-bareng gitu ya, metain kira-kira ada potensi apa, ada keresahan apa, dan kedepannya kira-kira bakal seperti apa gitu ya. Ini menarik banget gitu. Jadi nanti kita bisa memvisualisasikan hutan Kerkhoff tuh seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun tuh bakal jadi seperti apa. Itu lewat keterlibatan kita sebagai masyarakat. Masya Allah, keren banget tuh sih. Tanggal 18 ya teman-teman, jangan lupa 18 Agustus hari Senin ya, kayak benar nggak sih hari Senin? Iya. Tanggal 18 Agustus hari Senin, teman-teman yang mau dan peduli, yang cinta ya makan Garut, teman-teman yang wilayahnya dekat dengan hutan kota Kerkhoff ya. Kamu teteh berarti dia. Kebejaan. Siang main naon, malam main naon. Tadi saya sebenarnya takut ketika nyebut banyak PR. Takut baca laptop saya teh. Ya mudah-mudahan tadi. Berarti kalau kegiatannya tadi sedikit mundur ke proyek ini tuh banyak banget kegiatannya, salah satunya lomba-lombanya juga. Lomba-lombanya sama forumnya. Jadi yang punya keresahan, yang punya mungkin pendapat, opini, dan mungkin hal baru yang perlu didiskusikan, langsung didiskusikan ya. Langsung sama Nirmala nanti hari Senin. Benar. Semoga gitu, jadi wadah bersama sih ini. Merdeka Sampah bukan tentang Nirmala, bukan tentang CTH, tapi ini tentang masyarakat Garut. Mudah-mudahan. Amin ya Kang, mudah-mudahan. Amin sekali. Tapi nih Kang, kalau aku mau nanya sebenarnya apa sih pesan dan motivasi Akang gitu ya? Karena kan kalau aku lihat nih Akang perjalanannya tuh cinta, nggak cuma cinta aja. Karena sampai keluar kan itu hal yang menunjukkan bahwa Akang tuh sepeduli itulah. Membawa hal-hal yang dari luar ke Garut, salah satunya ke Indonesia. Tapi apa hal yang bisa Akang sampaikan buat teman-teman di luar sana yang bisa memotivasi teman-teman nih, ayo kita peduli nih dengan lingkungan gitu. Iya, sesimpel teman-teman, ya kita pakai hati aja lah, hati masing-masing gitu, bahwa ketika kita merasa dicintai sesuatu, kita tuh bakal mencintai balik hal tersebut gitu. Di posisi ini gitu ya, saya bener-bener hobi lari gitu ya. Terus resah gitu ya ketika lari, saya di Garut, pinggir jalan tuh banyak sampahnya kayak gitu. Terus ketika saya nyari pelarian gitu ya, larinya itu di gunung gitu ya. Pelarian ya. Jadi larinya di gunung gitu, ternyata di gunung kalau baru entah. Ternyata banyak ya ternyata nggak baik nyari pelarian gitu. Itu ternyata kan nyata jadi nggak baik nyari pelarian tuh. Jadi yang lebih baik adalah kita berdamai dengan diri sendiri dan berjuang akan hal itu gitu. Makanya nggak ada titik balik lagi buat saya gitu. Ketika saya ngomong ke lingkungan, ya enggak, orang ngomong ke lingkungan dan concern terus di situ. Gitu, karena tadi saya udah ngerasa dicintai sama alam, dan saya juga harus mencintai balik lagi alam, termasuk masyarakat. Kayak gitu sih. Masya Allah. Benar-benar simpel ya. Jadi, kumakan tadi tuh jangan mencari pelarian tapi berdamai. Jadi itu aja. Jadi kadinya. Ada lawan dengan itu. Berarti kesana seberapa lari datanya kan? Itu ibaratnya kita ngomongnya di konteks dalam konteks apapun ya, berdamai lah. Tapi dihadapi ya benar-benar. Salah satunya. Jangan kabur. Jangan. Kabur aja dulu tuh ya. Boleh kabur tapi balik lagi. Kabur tapi balik lagi kayak kemarin. Benar. Kabur untuk mencari sesuatu yang bisa kita kasih ya langsung di sini. Kadang jadi masalah juga sih di kita tuh ketika ada istilah kurung batokeun ya. Ngerasa orang teh geus paling bener gitu. Itu kurung batokeun ya. Jadi kayak nggak sesuai, orang mah nyaman di sini gitu ya, terus ngerasa paling benar gitu. Padahal dunia tuh luas gitu. Yang kadang jadiin kita tuh jadi fixed mindset gitu. Padahal kan kita mah harus belajar ya, punya growth mindset gitu. Mau apapun misalkan posisi kita, mau apapun
di mana kita, waktunya kapan gitu. Kita harus tetap belajar. Oh, gitu. Oke. Mudah-mudahan ya Kang. Tapi selain tadi ini mungkin mau kasih tahu nih rencana-rencana Nirmala ke depannya selain Garut Merdeka Sampah ini, atau mungkin harapan-harapan Akang deh terakhir bisa disampaikan untuk teman-teman Warginet, mangga. Oke, jadi kalau misalkan bicara Nirmala kan bicara tentang manusia ya, gitu. Nirmala hadir sesimpel karena kita teh anak muda sering nongkrong gitu ya. Terus banyak banget mimpi-mimpi dari anak-anak muda, banyak banget keresahan-keresahannya kayak gitu. Dari situlah Nirmala lahir gitu. Makanya di program awalnya Nirmala tuh kita gak bicara dulu tentang pengolahan sampah di daerah gitu, meskipun ada juga concern ke situ gitu. Kita bicara tentang mewadahi anak-anak muda yang punya mimpi, yang punya potensi, yang punya keresahan tentang lingkungan tuh ya kita wadahi gitu, temuin mereka sama ilmu-ilmu yang mereka butuhin, terus temuin juga dengan jejaring-jejaring yang bisa nge-support mereka gitu, baik dari segi keilmuan atau misalkan misalkan pendanaan seperti itu yang dilakukan sama Nirmala gitu. Nah itu langkah awal gimana caranya kita ngebangun mindset pembelajar gitu ya di setiap kalangan, khususnya anak-anak muda seperti itu, bahwa ya dunia tuh luas gitu. Terus yang kedua ini yang jadi penting nih gitu, gimana caranya kita menjadi seorang narator gitu yang nyeritain apa aja sih yang ada di daerah gitu. Terus apa aja sih yang ada yang jadi potensi gitu ya ketika bicara kita tentang nasional, kita bicara tentang internasional gitu ya. Kita jembatanin seperti itu. Di Garut setahu saya gitu ya, koordinasi dengan pihak terkait ada sekitar 20 TPS 3R misalkan di Garut yang tersebar gitu. Tapi berapa sih yang aktif kayak gitu? TPS 3R itulah yang harus dikoneksikan, kira-kira mitra mana yang bisa membantu mereka gitu. Di Garut ada berapa sih ruang terbuka hijau yang modelan care of kayak gitu. Ya, dari situ mitra-mitra mana sih yang bisa saling berkolaborasi gitu dengan hal tersebut. Di Garut ada berapa sih komunitas-komunitas lingkungan, ada berapa sih anak-anak muda yang punya mimpi gitu, yang membutuhkan ekosistem, yang membutuhkan wadah gitu buat mereka tuh berkembang. Disitulah jadi jembatan kayak gitu. Mungkin sedikit kemampuan yang saya miliki adalah melakukan hal tersebut ya, silaturahmi sama orang dan lain-lain gitu. Makanya dari awal gitu ya Nirmala juga nggak sendiri gitu. Kita punya mindset seorang pembelajar gitu ya di internal kami gitu ya. Terus kita juga banyak pihak-pihak yang membantu kayak gitu, bareng-bareng bersama kami, bermimpi bersama gitu ya. Ketika kemarin juga ketika kita ke Thailand, Singapura, Malaysia gitu ya, ya alhamdulillah gitu karena silaturahmi gitu ya, karena profesionalitas gitu ya, kita dibantu, kita alhamdulillah jadi mitra CSR-nya Indonesia Power gitu. Jadi ketika bicara tentang tentang dampak, tentang kemajuan gitu, modal menurut saya tuh penting tuh itu punya mindset pembelajar, dari situ bakal punya resiliensi yang tinggi gitu ya akan dinamika yang terjadi. Terus di situ mau memperluas jejaring kayak gitu, silaturahmi relasi gitu, tanya ke orang tua ada yang bisa saya bantu nggak gitu. Kalau misalkan orang punya mindset ada yang bisa saya bantu nggak, insya Allah gak bakal ada orang yang nganggur di Indonesia. Insya Allah, gitu. Insya Allah ya Kang ya. Iya, jadi orang tuh berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah dampak gitu, baik misalkan lingkungan atau misalkan bicara tentang aspek lain kayak sosial, ekonomi atau misalkan kesehatan gitu. Dengan pertanyaan ada yang bisa saya bantu nggak? Ada yang bisa saya bantu nggak? Sesimpel ada yang bisa saya bantu. Oke. Kalau harapannya Kang untuk kedepannya Garut sendiri dalam segi lingkungan atau apapun mungkin dalam kepemudaannya Kang, atau mungkin harapan untuk Nirmalanya boleh? Iya. Kalau misalkan dari saya gitu ya, terus dari Nirmala, yang pertama awal banget ya gak jauh-jauh sih. Garut Merdeka Sampah tuh bukan sebagai jargon, tapi sebagai sebuah pembuktian. Gitu itu sih. Jadi kayak Garut Merdeka Sampah tuh mungkin sekarang masih terlihat jargon lah kayak gitu, tapi mungkin setahun 2 tahun tuh bener-bener jadi sebuah cerita, jadi headline gitu. Kayak gitu. Belum nanti kita masih banyak PR gitu, net zero emission dan lain-lain, baru kita bisa mencapai itu. Oke, Masya Allah ya. Benar-benar Garut Merdeka Sampah ini gak cuma jadi slogan ya, tapi memang benar-benar pembuktian bahwa Garut ini merdeka dari sampah. Boleh teman-teman tepuk tangan untuk kawan-kawan. Masya Allah, benar-benar ya ceritanya dibawa langsung dari luar negeri, langsung lah Kang Rama eksklusif mainkan Suara Garut untuk bercerita bagaimana pengalamannya selama di sana dan gebrakan apa yang akan dibawa oleh Kang Rama. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya Kang Rama, dan mudah-mudahan semua rencana Nirmala dan teman-teman semuanya, mungkin Warginet juga yang
belum atau mungkin masih belum peduli tentang sampah dan lingkungan, mudah-mudahan segera disadarkan. Amin. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Kang Rama untuk segala ceritanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya di belakang ya. Oke, yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu nanti kita obrol di belakang saya. Teman-teman yang mau ikut, hayu. Jangan lupa hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 ya Kang. Ada forum Garut Merdeka Sampah. Ada forum itu. Dan kalau mau cari tahu informasi-informasi Kang tentang program-program Nirmala, langsung di follow kemana Kang? Ada Instagram Garut Merdeka Sampah, silahkan. Ini mah Instagram Sararea. Instagram Sararea. Foto, terus video, kolaborasi, atau misalkan mau curhat masalah sampah di Garut, sok di Garut Merdeka Sampah. Kalau misalkan kegiatan Nirmala, boleh di Instagram @nirmalanusa. Seperti itu. Oke, akan Instagramnya mau dipromosikan iya, juga? boleh. Bentar lagi centang biru, amin ya. Boleh. Murirama, langsung ya, langsung di follow aja. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Rama sudah main di sini. Mudah-mudahan ceritanya menjadi berkah untuk kita semua dan untuk Akang juga ya.